Welcome to our channel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan masih dalam perlindungan Tuhan. Jadi jumpa lagi bersama Riak Sabda edisi 12 September 2022. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Jadi dalam Injil Lukas diceritakan kepada kita tentang seorang perwira yang mau menyembuhkan hambanya. Jadi dalam keinginannya untuk menyembuhkan hamba, ia meminta kepada Yesus, tapi bukan perjumpaan fisik dia bersama Yesus. Dia malah menyuruh orang-orang tua Yahudi untuk menyampaikan keinginan dan maksudnya agar hambanya bisa sembuh. Jadi dalam pengertian yang biasa, perwira dalam perikop Injil hari ini adalah seorang perwira yang tidak berani menghadap Tuhan Yesus sendiri secara personal. Jadi kira-kira mengapa dia tidak berani menghadap langsung bertatapan muka dengan Tuhan Yesus? Itu yang pertama, ada dua indikasi. Yang pertama, perwira meminta orang lain untuk menyampaikan apa maksud, apa keinginannya kepada Tuhan Yesus. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, perwira ini mengirimkan utusan untuk menemui Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dan rombongan sudah hampir tiba di rumah dari perwira ini. Padahal semestinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seorang perwira itu, yang namanya perwira itu adalah seorang yang gagah berani, yang langsung bisa berhadapan dengan Yesus untuk mau mengutarakan maksud dan keinginannya. Namun dikisahkan dalam perikop Injil hari ini sekali lagi bahwa perwira ini memakai perantara untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang sangat mengagumkan, bahwa perwira itu menunjukkan rasa percaya dan rasa rendah hati dalam dirinya. Sehingga ini juga secara iman Kristiani kita dapat menyimpulkan bahwa perwira ini benar-benar adalah seorang yang beriman. Saking ia berimannya, ia sendiri yakin bahwa cuma dengan kata-kata saja dari jauh dari Yesus, Tuhan Yesus dapat memberikan daya yang luar biasa untuk bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Sehingga sampai dengan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai dengan detik ini, pengungkapan iman dari perwira ini masih dipakai oleh kita Gereja Katolik dalam aklamasi sebelum kita mempersiapkan diri untuk menerima komuni kudus. Di mana waktu itu dalam perayaan Ekaristi sebelum menerima komuni kudus, imam akan mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan kita umat akan menjawab, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadi hal ini dapat kita lihat dan dijelaskan dengan sangat gamblang dalam PUMR, Pedoman Umum Misale Romawi nomor 84. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jadi lewat perikop Injil hari ini mau ditandaskan kepada kita bahwa perkara beriman itu bukan melulu perkara personal antara diri kita atau diri kita sendiri dengan Allah. Ada campur tangan dari orang lain juga. Dalam pengertian tertentu, iman seseorang itu mempunyai dimensi sosial. Dalam hal ini mempunyai dampak sosial
bahkan bisa mengubah orang lain. Jadi dapat kita lihat dalam Injil hari ini bahwa iman dari perwira memiliki daya yang sangat efektif untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak mengabulkan permohonan atau doa dari si sakit, tetapi ia memperhitungkan iman dan permohonan dari orang-orang yang berada di sekitar si sakit itu. Jadi demikian juga gereja sampai dengan saat ini tetap memelihara pentingnya mendoakan orang-orang sakit. Karena gereja yakin dan percaya, ada juga tertulis dalam Injil, di mana 1 atau 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, ia akan hadir dan berkarya atas nama orang-orang itu. Jadi mendoakan orang lain, terlebih orang yang sakit atau orang yang menderita, adalah sebuah keutamaan Kristiani yang patut kita lestarikan. Karena iman kita sesungguhnya adalah iman yang hidup. Untuk itu, di akhir renungan ini, marilah kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman, kita memohonkan rahmat dari Tuhan supaya kita juga dimampukan belajar dari apa yang telah diteladankan oleh sang perwira pada perikop Injil hari ini, dan juga memohon rahmat Tuhan agar kita punya semangat seperti perwira pada bacaan Injil hari ini, dan juga selain itu memohonkan rahmat Tuhan sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat bagi sesama di sekitar kita. Sebab ada kata-kata dari pujangga gereja yang mengatakan bahwa orang-orang yang memberilah yang akan menerima, sementara orang-orang yang tidak pernah memberi tidak akan pernah juga menerima. Marilah kita memperbaharui diri kita sembari menekankan tindakan kasih kita kepada sesama yang berada di sekitar kita, sehingga pada waktunya nanti, di saatnya nanti, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri akan berkata kepada kita, sesungguhnya iman seperti ini sudah pernah aku jumpai dalam kehidupan dan pelayanan Anda dan saya, dalam kehidupan dan pelayanan kita sebagai seorang Katolik sejati.